Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahyan Musalam Alhamash dengan NIM 400 305 256 50158 dari Konsentrasi Sipil Bangunan Gedung 2, Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro angkatan tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait konsep dan juga penerapan water passing dalam proyek konstruksi. Pendahuluan, dalam proyek konstruksi, ketelitian dalam menentukan elevasi atau ketinggian suatu titik sangatlah penting. Kesalahan dalam pengukuran dapat menyebabkan ketidaksesuaian struktur, gangguan fungsi bangunan, hingga kerugian secara finansial. Oleh karena itu, diperlukan metode pengukuran yang akurat seperti water passing untuk memastikan hasil yang tepat. Selanjutnya, pengertian dan tujuan. Water passing adalah metode pengukuran dalam ilmu ukur tanah yang digunakan untuk menentukan beda tinggi antara dua titik ataupun lebih. Metode ini menggunakan alat seperti water pass dan juga rambu ukur untuk mendapatkan hasil pengukuran elevasi yang akurat terhadap suatu titik acuan yang disebut dengan benchmark. Tujuan utama dari water passing adalah untuk mengetahui perbedaan tinggi antar titik di permukaan tanah. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menentukan elevasi suatu lokasi, membuat profil permukaan tanah, serta mendukung berbagai pekerjaan konstruksi seperti pembangunan jalan, gedung, dan juga saluran air. Selanjutnya adalah alat-alat yang kita gunakan dalam proses pengukuran water passing beserta dengan kegunaannya. Yang pertama adalah alat water pass atau automatic level. Alat ini digunakan untuk menentukan garis bidik horizontal sebagai acuan pengukuran elevasi. Selanjutnya adalah rambu ukur. Rambu ukur berfungsi untuk membaca nilai ketinggian pada titik yang kita ukur. Selanjutnya adalah tripod atau statif. Tripod atau statif digunakan sebagai penyangga alat agar tetap stabil selama proses pengukuran. Yang keempat adalah alat bantu yang sifatnya opsional seperti halnya meteran dan buku ukur, di mana meteran dan buku ukur digunakan untuk mengukur jarak tambahan dan juga mencatat hasil pengukuran serta melakukan cross-check terhadap pengukuran yang telah kita lakukan menggunakan alat water pass. Selanjutnya adalah prosedur pengukuran water passing. Yang pertama yaitu dengan menentukan benchmark. Tahap pertama dalam pengukuran water passing adalah menentukan titik acuan atau biasa kita sebut benchmark atau juga bisa disingkat menjadi BM, yaitu titik yang telah diketahui elevasinya terhadap permukaan laut atau datum tertentu. Benchmark ini berfungsi sebagai dasar perhitungan seluruh titik lainnya. Penentuan benchmark harus dilakukan dengan teliti karena kesalahan pada tahap ini akan mempengaruhi seluruh hasil pengukuran berikutnya. Selanjutnya adalah pemasangan alat. Setelah menentukan benchmark, langkah berikutnya adalah memasang alat water pass di atas tripod ataupun statif. Alat harus ditempatkan pada posisi yang stabil dan tidak mudah bergeser. Ketinggian tripod disesuaikan agar nyaman digunakan. Kemudian dilakukan penyetelan hingga alat berada dalam kondisi yang seimbang ataupun dalam kondisi level. Kondisi ini penting agar garis bidik benar-benar horizontal. Selanjutnya adalah pengaturan garis bidik. Pada tahap ini, dilakukan pengaturan alat agar garis bidik tepat horizontal dengan menggunakan nifo atau gelembung air. Penyetelan dilakukan dengan memutar skrup penyetel hingga gelembung berada di tengah. Garis bidik yang horizontal sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan perbedaan tinggi antar titik secara akurat. Selanjutnya yaitu pembacaan backside atau BS. Selanjutnya dilakukan pembacaan rambu ukur pada titik benchmark yang disebut sebagai backside atau BS. Pembacaan ini digunakan untuk menentukan tinggi alat. Nilai backside merupakan acuan awal dalam perhitungan elevasi dan harus dibaca dengan teliti untuk menghindari kesalahan dalam tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu pembacaan foresight atau FS. Setelah mendapatkan nilai backside, dilakukan pembacaan rambu pada titik berikutnya yang disebut dengan foresight. Pembacaan ini digunakan untuk menentukan elevasi titik yang diukur dengan cara mengurangi tinggi alat dengan nilai FS. Tahap ini menunjukkan selisih tinggi antara titik acuan dan titik yang kita ukur. Selanjutnya adalah pemindahan alat dalam artian jika diperlukan. Jika jarak pengukuran cukup panjang, maka alat perlu dipindahkan ke posisi baru agar tetap mendapatkan hasil yang akurat.
Setelah alat dipindahkan, dilakukan kembali pembacaan backside pada titik terakhir yang telah diketahui elevasinya. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan foresight ke titik berikutnya. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh titik terukur. Yang terakhir adalah pencatatan dan juga perhitungan data. Tahap terakhir adalah mencatat seluruh hasil pembacaan dari backside dan juga foresight ke dalam buku ukur secara sistematis. Data yang telah dicatat kemudian digunakan untuk menghitung tinggi alat dan juga elevasi setiap titiknya. Ketelitian dalam pencatatan dan juga perhitungan sangat penting agar hasil akhir pengukuran dapat dipertanggungjawabkan dan agar dapat sesuai dengan kondisi lapangan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait perhitungan dasar water passing. Oke, yang pertama adalah perhitungan dasar. Perhitungan dalam water passing dilakukan dengan menentukan tinggi alat terlebih dahulu, yaitu dengan menambahkan elevasi benchmark dengan nilai backside. Selanjutnya, elevasi titik dihitung dengan mengurangi tinggi alat dengan nilai foresight. Metode ini menghasilkan nilai elevasi yang akurat. Selanjutnya yaitu profil memanjang. Profil memanjang merupakan gambaran perubahan elevasi sepanjang suatu jalur tertentu, seperti jalan atau rel kereta. Data ini digunakan untuk perencanaan konstruksi agar sesuai dengan kondisi permukaan tanah yang sebenarnya. Yang terakhir adalah profil melintang. Profil melintang adalah gambaran bentuk permukaan tanah secara melintang terhadap suatu jalur. Profil ini penting untuk mengetahui kondisi penampang tanah yang digunakan dalam perencanaan drainase dan juga struktur jalan. Oke, di sini ada contoh perhitungan memanjang di mana terdapat soal yang berbunyi dilakukan sebuah pengukuran sepanjang trase jalan dengan data sebagai berikut dengan elevasi benchmark setinggi 100 meter dan juga di sana ada tabel di mana ada ketinggian dari backside dan juga foresight, yang mana dalam soal tersebut ditanyakan elevasi titik A, B, dan juga C. Nah, untuk perhitungan memanjang ini ada dua rumus. Untuk rumus pertama yaitu untuk mengetahui tinggi alat yaitu dengan elevasi benchmark ditambah dengan backside. Kemudian ada juga rumus untuk mengetahui elevasi titik yaitu tinggi alat dikurangi dengan foresight. Di sini dijelaskan bahwasanya backside merupakan pembacaan dari titik yang diketahui yaitu menambah. Sedangkan foresight yaitu pembacaan ke titik tujuan dengan cara mengurangi. Perhitungan dilakukan bertahap dari benchmark ke titik berikutnya dan juga titik-titik selanjutnya. Oke, untuk langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu di titik benchmark ke titik A, kita cari dulu tinggi alatnya dengan rumus benchmark ditambah dengan backside, kita dapatkan 101,50 meter. Kemudian untuk mencari elevasi di titik A, kita kurangi tinggi alat yang telah kita dapatkan tadi dengan foresight. Di situ kita dapatkan setinggi 100,30 meter. Kemudian di titik A ke titik B, untuk mengetahui tinggi alatnya, kita tambahkan elevasi dari titik A dengan backside. Di situ kita dapatkan setinggi 101,60 meter. Kemudian untuk mencari elevasi di titik B, kita kurangi tinggi alat kedua tadi dengan foresight, yaitu kita dapatkan 100,50 meter. Selanjutnya, seperti halnya di titik berikutnya, untuk selanjutnya yaitu di titik B ke titik C, untuk mengetahui tinggi alatnya, yaitu kita tambahkan ketinggian elevasi di titik B dengan backside, yaitu kita dapatkan 101,90 meter. Kemudian, untuk mencari elevasi di titik C, kita kurangi tinggi alat ketiga tadi dengan foresight, kita temukan kita dapatkan sebesar 100,65 meter. Jadi untuk jawaban dari soal tadi, untuk elevasi di titik A yaitu sebesar 100,30 meter, kemudian untuk elevasi di titik B yaitu 100,50 meter, dan juga elevasi di titik C sebesar 100,65 meter.
Selanjutnya yaitu contoh perhitungan secara melintang. Nah, di sini terdapat soal di mana soal tersebut berbunyi pada suatu penampang jalan dilakukan pengukuran melintang dengan data. Di situ diketahui tinggi alat sebesar 102 meter. Kemudian dalam tabel ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan seperti di titik kiri atau L2, yaitu di situ dibaca rambu ukurnya sebesar 1,80 meter dan juga yang lain-lainnya. Di situ ditanyakan terkait elevasi dari masing-masing titik. Nah, untuk perhitungan melintang ini kita memakai rumus elevasi titik, yaitu tinggi alat dikurangi dengan bacaan rambu. Di sini dijelaskan pada profil melintang, alat biasanya bersifat tetap ataupun tidak berpindah. Kemudian semua titik dihitung dari satu tinggi alat. Kemudian semakin besar bacaan rambu itu berarti semakin rendah elevasi dari titik tersebut. Oke, untuk penyelesaiannya yaitu dengan masukkan rumus tadi, tinggi alat dikurangi dengan bacaan rambu, di mana tinggi alatnya tadi didapatkan 102 meter dan dengan bacaan rambu yang berbeda-beda, di mana untuk di titik L2 di situ bacaan rambu didapatkan 1,80. Kita masukkan ke dalam rumus tinggi alat dikurangi bacaan rambu yaitu 102 meter dikurangi 1,80 meter, di situ didapatkan 100,20 meter. Kemudian untuk titik L1 di sana dibaca pada rambu ukur didapatkan 1,50 meter. Kita masukkan kembali ke dalam rumus yaitu tinggi alat dikurangi bacaan rambu, di mana 102 meter dikurangi 1,50 meter didapatkan 100,50 meter. Kemudian untuk titik CL di sana pada bacaan rambu didapatkan 1,20 meter. Kita masukkan kembali ke dalam rumus TA dikurangi bacaan rambu yaitu 102 meter dikurangi 1,20 meter, kita dapatkan 100,80 meter. Kemudian untuk di elevasi titik R1 di sana pada bacaan rambu didapatkan 1,40 meter, kita masukkan ke dalam rumus 102 meter dikurangi 1,40 meter, kita dapatkan 100,60 meter. Yang terakhir yaitu pada elevasi titik R2. Di sana pada bacaan rambunya didapatkan 1,70 meter, kita masukkan kembali ke dalam rumus yaitu tinggi alat dikurangi bacaan rambu, di mana 102 meter dikurangi 1,70 meter didapatkan 100,30 meter. Jadi untuk jawaban pertanyaan tadi, pada titik L2 didapatkan 100,20 meter, kemudian pada titik L1 didapatkan 100,50 meter, pada titik CL didapatkan 100,80 meter, kemudian pada titik R1 didapatkan 100,60 meter, kemudian pada titik R2 didapatkan 100,30 meter. Oke, selanjutnya yaitu penutup dari saya. Water passing merupakan metode yang sangat penting dalam ilmu ukur tanah karena mampu memberikan data elevasi yang akurat dengan penggunaan alat yang tepat dan juga prosedur yang benar. Metode ini dapat membantu mengurangi kesalahan dalam proyek konstruksi serta meningkatkan kualitas hasil pekerjaan. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya cuma itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.